Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Nanda Persada FM, Bilan Bas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini, pendengar, untuk edisi hari Senin di 7 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau di 29 September 2025. Dan kita bersama di kesempatan kali ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Insya Allah hingga nanti jam 10 pagi mendengar di manapun Anda berada di pagi hari ini. Dan tentu kami akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang tentu akan memberikan edukasi untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini telah hadir narasumber. Di kesempatan kali ini sudah hadir langsung di studio Persada FM. Yang pertama ada beliau Dr. Muhammad Riza, SPA, spesialis anak begitu ya. Nanti apa ini? Wah, ini agak kurang familiar ini. Yeah. Nanti kita tanyakan saja ya. Kemudian di MKes-nya, beliau ini adalah pembina Childhood Cancer Care atau TRICI gitu ya. Kemudian yang kedua ada Mas Raka Bagaskara. Beliau ini Ketua Childhood Cancer Care atau TRICI, biasa kita kenal demikian ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah baik sehat ya di tengah-tengah kesibukannya semua ini. Yeah. Berkesempatan hadir langsung ke studio Persada FM ini, Bapak ya. Berdua begitu di kali ini. Tentang pembahasan kita ini adalah lebih care bersama Childhood Care Cancer gitu ya, atau TRICI. Nah ini apakah memang akhir-akhir ini banyak kasus berkaitan dengan cancer, lebih-lebih pada anak begitu? Apakah memang demikian? Nanti kita akan diskusi bersama gitu ya. Yang pertama ini ada Pak Muhammad Riza, Pak Dr. Muhammad Riza. Saya panggil siapa ini ya? Dr. Riza aja. Dr. Riza gitu ya. Ya. Lebih familiar gitu ya. Oh iya. Saya panggil Kak Miftah ya. Gitu. Miftah gitu aja. Lebih Kak Miftah nih. Ya. Lebih akrab gitu ya. Sama anak-anak biasa kan panggil Kak. Oh iya, kalau biasa sering ketemu dengan anak-anak gitu ya. Karena di belakangnya ada spesialis anak ini ya. Betul ya. Kemudian kalau subspesialis HO itu hematologi, onkologi. Jadi itu yang mempelajari kelainan darah dan kanker. Oh, yang cancernya itu berarti hematologi, kelainan darah, onkologi itu kanker ya. Dan spesialisnya memang pada anak-anak begitu atau iya, khusus pada anak dengan kanker maupun kelainan darah. Alhamdulillah. Berarti sangat dekat dengan anak ini kayaknya. Iya. Gitu ya. Kesibukan apa ini, Dok? Oh iya. Saya ini biasa praktek di mana gitu. Iya, biasa. Jadi saya Dr. Muhammad Riza, spesialis anak yang untuk menangani kelainan darah dan kanker khususnya pada anak. Yang saya berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi dan Rumah Sakit Indriati Sukoharjo. Jadi kami ini di sini ada 3 orang yang untuk menangani kanker pada anak ini selain saya. Kemudian tiap hari kita juga ada poli di sana. Kemudian ada beberapa penyakit yang tersering ya, kelainan tersering atau yang penyakit pada anak yang hubungannya dengan darah maupun kanker. Pertama mengenai kanker sendiri yang paling banyak memang leukemia ya, kanker darah putih seperti itu. Kemudian dan anak-anak banyaknya memang itu ya. Iya. Jadi di seluruh Indonesia epidemiologi maupun di dunia memang paling banyak yaitu kanker darah ya, leukemia. Biasa kita kenal leukemia. Leukemia ya. Kemudian praktek setiap hari apa ini? Jadi tiap hari di Rumah Sakit Muwardi, kemudian di rumah juga, ya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kanker nih, Dok ya, karena kanker ini ternyata termasuk penyakit yang luar biasa membahayakan begitu dan mematikan bahkan begitu ya, Dokter ya. Bisa disampaikan sih Dokter ini kanker itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Kadang-kadang kan kita memahaminya sangat menakutkan gitu ya tentang kanker. Apakah memang demikian gitu? Iya. Jadi untuk teorinya, secara teori bahwa setiap manusia itu mempunyai sel yang namanya onkogen ya. Ya, jadi ada beberapa yang sifatnya yang nanti
entah itu karena mutasi ya, karena atau yang paling saat ini diketahui ada paparan radiasi, kemudian ada merokok, sebagainya. Nah, ini selnya ini bisa berubah menjadi kanker. Nah, memang paling banyak pada anak memang tidak diketahui sebabnya. Terjadi perubahan antara yang sel sehat ini menjadi yang sel kanker seperti ini ya, seperti itu. Jadi memang ada beberapa perbedaan antara kanker anak dan kanker dewasa. Kalau kanker pada anak itu kita sulit sekali untuk screening, untuk deteksi dini sangat sulit. Beda dengan yang dewasa yang sekarang sudah banyak di screening, deteksi sehingga lebih gampang. Kemudian pada anak juga untuk salah satu pengobatan namanya kemoterapi. Nah, kemoterapi ini pada anak itu responnya cukup baik dibandingkan yang dengan dewasa. Nah, kemudian untuk luarannya, outcome-nya atau hasilnya pada anak ini angka kesintasannya atau survivalnya, angka kesembuhannya cukup tinggi. Oh, lebih persentasenya lebih besar. Iya, lebih bagus. Nah, ada beberapa spesifik yang khusus pada anak karena kan masih tumbuh kembang, ya kan, masih dia belum mengerti sebagainya. Nah, ini perlu kekhususan sendiri untuk terapinya. Gitu ya. Itu. Kemudian kalau pada anak ini, dokter, apakah memang persentasenya lebih banyak tadi tentang kelainan darah atau leukemia tadi, atau memang ada beberapa jenis yang biasa muncul ke anak-anak ini tentang kansernya, dok? Iya, jadi selain kanker darah, pada anak juga ada namanya kanker kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu juga sering ditemukan kita. Kemudian yang ketiga saat ini yang di Solo, ini memang kanker tulang itu juga sering. Tulang, kanker tulang atau osteosarkom itu sering kita dapatkan. Karena memang ada rumah sakit ortopedi yang di Prof. Suharto itu yang menjadi rujukan nasional sehingga kita sering juga mendapati kasusnya. Gitu. Kemudian ketika kita sudah menemui kasus semacam itu, dok, apakah kita bisa mendeteksi misalkan anak kita gitu ya, dari umur berapa bisa muncul, apakah dari lahir atau mungkin ketika sudah usia berapa tahun baru muncul begitu atau bagaimana? Biasanya nih, dok. Ya, berarti yang paling banyak yang datang ke tempat kita di rumah sakit itu biasanya sudah terlambat. Terlambat dalam artian itu bagaimana? Sudah maksudnya kalau gejala awal itu dia tampak pucat anemia, jadi darahnya drop. Ya, darahnya drop, sudah drop, kemudian sudah ada perdarahan atau mungkin kalau ada kanker tulang, kankernya sudah besar seperti itu. Jadi seringkali kita sudah mendapatkan yang kasus yang dengan terlambat, kasus terlambatan. Nah, yang paling bisa nanti kita deteksi, paling kita nanti aware ya, jadi teman-teman nanti mungkin bisa dilaksanakan di posyandu, puskesmas, di itu biasanya pada pertama itu dengan keluhan pucat atau anemi. Jadi HB-nya turun, seleranya turun, itu cukup sering. Kemudian artinya perdarahan. Perdarahan itu yang nggak berhenti. Nah, itu kita bisa curiga, wah ini jangan-jangan kanker. Ataupun dengan demam. Nah, demam yang lama sudah diobati kok masih demamnya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu kita patut curiga itu adalah suatu kanker atau kekanak pada anak. Tapi memang tidak bisa dipastikan usia berapa munculnya begitu? Tidak bisa, ya, karena sangat bervariasi. Bervariasi gitu ya. Bahkan kita yang terkecil mungkin dari lahir tuh usia 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah ada yang tanda-tanda kongenital. Ya, jadi leukemia kongenital itu kita di bawah 1 tahun itu kita sudah pernah. Kemudian batasan usia anak kan sampai 18 tahun. Kita yang dewasa pun juga sudah pernah. Nanti munculnya waktu dewasa itu juga sudah ada. Bahkan yang terkecil yang usia 6 bulan itu kita sudah pernah. Berarti memang bervariasi ya kasusnya. Rentang usianya. Lebar ya. Dan dari jenis kasusnya penyebabnya pun juga beragam berarti. Iya, beragam. Dokter. Iya, sangat beragam. Yang biasanya apa yang mudah kita patut juga ketika itu kita harus curiga begitu. Oh, ini jangan-jangan nanti masuknya ke kanker begitu. Nah, ini apa? Iya, jadi paling sering itu yang didapatkan tuh malah jadi yang tetangga atau sekitar rumah atau kader. Jadi kalau orang tuanya sendiri mungkin tidak menyadari. Itu biasanya seperti itu ya. Karena kan sering ketemu dengan anaknya. Jadi perubahan seperti kayak pucat itu yang melihat malah tetangga atau kader posyandu ini. Nah, ini jadi kalau orang tuanya dia malah nggak ngeh atau nggak ngerti loh. Ternyata itu pucat ataupun dengan perdarahan minusan. Nah, itu malah yang menyarankan dari pihak-pihak yang selain orang tuanya biasanya. Nah, baru orang tuanya membawa ke
rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Maka itu tadi dikatakan sering terlambatnya seperti itu ya. Iya, karena tidak mengenali gejalanya. Tidak menyadari. Tidak menyadari. Karena sering ketemu gitu ya. Sering ketemu di rumah. Ini perubahan biasa. sedikit ternyata orang-orang yang sekitarnya, "Loh, anakmu kok pucat loh ternyata," gitu. Tapi kita tidak menyadari orang tuanya gitu. Maka sering terlambat begitu ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai pada tahap terlambat tadi, persentase untuk penyembuhannya bagaimana, Dok? Pastinya lebih buruk ya dibandingkan dengan yang kita temukan waktu awal ya. Jadi yang kasus-kasus yang sudah terlambat, biasanya prognosisnya atau angka ketahanan hidupnya lebih buruk dibandingkan yang kita temukan yang baru-baru benar kasus yang baru ya, baru awal gejalanya kita langsung obati. Pastinya lebih bagus prognosisnya. Tapi memang ada beberapa tahap begitu ya biasanya ya. Oh, ini kanker baru tahap berapa begitu ya? Stadium biasanya gitu ya. Stadium biasanya kita. Biasanya kalau yang datang sudah pada stadium akhir iya, stadium terlambat ya usianya. Terlambat itu berarti memang sudah akhir ya. Iya, stadium terlambat. Maka penanganannya berarti biasanya langsung tadi ya, kemoterapi dan sebagainya begitu. Iya, karena kita akan memiliki juga kayak protokol kemoterapi tergantung tahapannya. Oh, ini tahap yang sudah stadium lanjut kita gunakan seperti ini. Kalau stadium awal kita gunakan seperti ini. Biasanya seperti itu yang menyebabkan pertumbuhan kanker yang tidak terduga pada anak ini apa sih, Dok? Apakah dari segi makanan atau mungkin lingkungan atau bagaimana sebenarnya? Jadi banyak stigma ya, mungkin yang salah ya. Jadi kan itu kanker diturunkan itu keturunan terus sehingga dijauhi. Keturunan gitu. Iya, keturunan terus apakah ini menular itu kan lah, apakah makanan tertentu ya gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan seperti itu, tapi hampir 80 atau 90% itu memang saat ini belum diketahui penyebabnya apa. Tapi memang yang sudah bisa merupakan faktor risiko itu misalnya ibu merokok waktu kehamilan. Jadi ibu yang merokok waktu hamil itu anaknya bisa dipastikan lah begitu ya. Artinya kemungkinan besarnya lebih tinggi ya. Kemudian ada paparan radiasi atau pestisida ya. Tapi mungkin secara tidak langsung ya seperti itu. Atau mungkin lingkungan rumahnya perokok dan sebagainya seperti juga itu. Kemungkinan besar gitu ya. Iya, benar besar. Maka perilaku hidup sehat bagi keluarga ini sangat penting gitu ya. Iya, PHBS ya, perilaku hidup dan sehat, sering datang ke posyandu dan sebagainya. Ini termasuk salah satu ngecek juga ya, dokter ya. Iya, bagaimana pasti. Perkembangan anak kita sehat atau tidaknya begitu. Salah satunya memang di posyandu masing-masing daerah ya. Karena gratis, monggo datang gitu ya. Iya, itu sangat penting sekali, sangat peranannya sangat vital sekali yang kita harus butuh. Tentang itu ya, kepedulian kesehatan pada anak kita gitu. Nah, berikutnya ke Mas Raka Bagaskara ini berkaitan dengan childhood cancer. Ini bisa diceritakan Mas Raka tentang itu apa sih gitu ya? Jadi Childhood Cancer Care itu adalah komunitas peduli kanker anak yang ada di kota Surakarta. Jadi kami itu mendampingi anak-anak dengan kanker yang dirawat di rumah sakit, khususnya di rumah sakit Muardi ya kayak gitu. Karena kami sendiri melihat bahwa untuk kesembuhan pasien kanker itu nggak cuma dari medis, tapi dari beberapa segi kayak psikologis juga seperti itu. Makanya ada dukungan dari orang-orang sekitar kayak gitu. Makanya kita hadir untuk membantu anak-anak dengan kanker ini seperti itu. Gitu. Dan ini terbentuk sejak kapan ini? Trisi gitu ya? Trisi ya bahasanya? Ya, Trisi. Kami terbentuk sejak 2013. Udah lama berarti. Iya, 2013 itu kita kebentuk. Awalnya sih kita kan di rumah sakit itu ada ruang bermain ya, namanya ruang bermain Maya Ananta. Dulu waktu itu karena pasiennya semakin banyak itu ruang bermain itu mau dialihfungsikan menjadi bangsal kayak gitu kan. Terus habis itu kita melihat kita penting nih punya ruang bermain kayak gitu kan, karena mereka kan pengobatan kemoterapi itu lumayan panjang. Jadi ada yang 6 bulan sampai 2 tahun itu kan. Terus gimana caranya biar mereka anak-anak yang menjalani kemoterapi itu juga merasa nyaman juga sama di rumah sakit kayak gitu. Jadi kita awalnya tuh pengen mempertahankan ruang bermain itu. Terus alhamdulillahnya ya ruang bermain itu tetap berfungsi seperti sedia kala jadi ruang bermain. Terus melihat pasien kanker yang semakin banyak, akhirnya kebentuklah
komunitas Childhood Cancer Care ini kayak gitu. Dari sejak tahun 2013. Iya. Karena kepedulian anak-anak kita yang ada di rumah sakit, dan selama dari tahun 2013 sampai saat ini Mas, dengan melihat begitu banyaknya pasien-pasien kanker pada anak ini, seperti apa? Kalau sebenarnya kalau di kami itu kan sistemnya volunteer ya, jadi relawan-relawan. Jadi mereka kan dari banyak nih mahasiswa kayak gitu. Terus mereka tuh ngasih kayak kegiatan di ruang bermain itu. Jadi kayak kita belajar bareng, kayak mewarnai, menggambar, terus menyanyi bareng kayak gitu. Terus kita juga kadang ada beberapa komunitas juga yang sering kunjungan juga, kayak menghibur anak-anak kayak dengan sulap, kemudian ada yang mendongeng juga kayak gitu. Karena hampir setiap hari bisa dikatakan gitu ya, di sana di rumah sakit itu pasiennya banyak gitu kan. Ya, dari anak-anak jadwalnya kan memang hampir dikatakan setiap hari ada gitu kan. Ya. Nah, dari Trisi ini hadir di sana, kemudian menghibur. Ya, jadi kan kita ada kegiatan tuh namanya daily activity kayak gitu. Nah, itu tadi yang isinya kayak menggambar, mewarnai kayak gitu. Biar mereka tuh juga, karena tadi ya usianya tuh kan rentangnya macam-macam tuh, dan paling banyak tuh kan masih usia-usia sekolah. Jadi gimana caranya biar mereka tuh tetap mendapatkan pendidikan di rumah sakit kayak itu. Kadang juga ada yang bawa buku bacaan, terus buku pelajaran juga, terus minta diajarin, Kak ini gimana caranya kayak gitu juga gitu. Awalnya ketika mungkin bermain bersama, apakah dari adik-adik ya yang ada di sana langsung kenal, kemudian langsung dekat, langsung suka begitu, atau bagaimana respon mereka? Sebenarnya juga butuh waktu juga sih. Iya, butuh waktu, apalagi kan anak-anak kan. Tapi kan karena keseringan kami ke sana, jadi mereka juga gampang buat akrab juga dengan kami kayak gitu. Karena memang ini ya, kemoterapi kan jadwalnya bolak-balik ya. Jadi sering bertemu gitu ya. Dengan itu, jadi memang kedekatannya karena sering bertemu. Dari setiap anak bisa jadi 1 minggu atau 1 bulan berapa kali gitu ya. Jadwal kemonya berarti ya sering ketemunya di sana. Dan kenal, kemudian ya semakin terbuka ya. Kemudian dari kasus yang ada dari anak-anak di sana sampai bisa dikatakan apa ya, ada yang misalkan drop atau ini ada, dan bagaimana cara menghiburnya? Ya itu yang agak susah sih kalau kita udah deket sama anak-anak terus ada anak-anak drop, itu kita juga kayak ngerasa sedih juga ya. Sama kayak ya kita satu sama lain juga, karena kan volunteernya lumayan banyak, jadi kita saling menguatkan juga sih, kayak nggak apa-apa kayak gitu. Ya kita harus menguatkan si anaknya juga kayak gitu kan. Gitu. Jadi ikut sedih juga begitu ya? Iya, itu kan pasti juga kebawa juga kan waktu ini. Sampai segitunya begitu ya. Dan ini relawan begitu ya? Artinya kan tidak bisa dikatakan ya gaji kan nggak mungkin kan, relawan kan gitu. Gitu. Nah ini bagaimana mereka berkumpul para volunteer ini, kemudian dari mana saja begitu Mas? Jadi kan kita ada akun nih media sosial kita, jadi setiap tahun itu kita ada open recruitment volunteer. Oh gitu. Ya, jadi kita share kayak gitu, terus nanti ada dari teman ke teman kayak gitu juga, terus mereka nge-share. Ini ada nih komunitas ini buat dampingin anak-anak dengan kanker kayak gitu, terus ya udah pada tertarik terus gabung kayak gitu. Kemudian para volunteer ini rata-rata apakah juga dari dunia kesehatan atau beragam Mas? Kita macam-macam sih. Macam-macam. Jadi ada yang pendidik juga kayak gitu, dari pendidik itu juga banyak juga gitu. Beragam ya, tidak hanya dari. Kita tidak terbatas dari kesehatan aja, tapi semuanya bisa. Tapi persentase yang lebih besar? Lebih ke umum sih. Umum ya? Iya. Dan ada pertemuan rutin Mas? Atau bagaimana nih? Apakah pertemuannya juga pada saat setiap hari ada langsung menghibur, kemudian setelah itu ada apa ya, koordinasi atau apa gitu? Jadi kan kita udah punya jadwal tuh. Jadi hari ini yang jadwal kunjungan ke rumah sakit tuh siapa, hari ini jadwal ke rumah sakit siapa kayak gitu. Jadi emang udah terprogram seperti itu. Oh, jadi memang sudah terprogram, kemudian sudah terjadwal begitu ya? Iya. Jadi hari ini nanti jalannya siapa, dan nanti siapa sudah terjadwal nih. Terus kegiatannya juga apa gitu,
udah ada juga jadwalnya gitu. Terus awal untuk memenuhi kan juga butuh perlengkapan, misalkan kalau mau baca kan ada buku ya. Kemudian kalau mau gambar kan juga butuh alat itu ya. Nah, mungkin ada permainan-permainan juga membutuhkan gitu. Nah, itu awalnya bagaimana? Kita open donasi ya. Jadi kita open donasi. Kemarin yang terakhir itu kita ngumpulin dari anak-anak sekolah SD kayak gitu. Jadi kita kan ada program namanya Trisi Goes to School. Jadi kita edukasi tuh ke anak-anak sekolah kayak gitu. Terus di akhir tuh kita ngajak mereka buat kalau masih punya buku yang masih layak baca kayak gitu, disumbangin lah, nanti kita kasihkan buat anak-anak itu kayak gitu. Ya. Jadi ada program di rumah sakit, kemudian ada program keluar juga begitu ya. Open donasi. Yang mau misalkan punya mainan lebih dikasih boleh gitu ya. Boleh. Jadi kita emang kebuka sih, terbuka banget gitu. Ada sekretariat atau base camp atau apa gitu Mas? Kita kalau base campnya ada, kita juga punya rumah singgah tuh, namanya Rumah Singgah Nenek Uti. Itu di belakang PMI. Jadi kita kegiatan biasanya PMI. Di situ juga gitu. Yang belakang PMI berarti dekat dengan Rumah Sakit Muarti juga berarti. Emang kita cari yang deket sih. Apa namanya, Rumah Nenek Uti? Rumah Singgah Nenek Uti. Rumah Singgah Nenek Uti. Wah, ini kayak pulang ke rumahnya Utinya. Dengan pemberian nama itu ada latar belakang apa lebih mendekatkan gitu atau bagaimana? Sebenarnya itu kan rumah kita kan 2013 tuh udah pengen punya rumah singgah tuh. Cuma waktu itu tuh kita ngelihat harganya tuh kayak di sekitar rumah sakit tuh lumayan tinggi nih kayak gitu. Pastilah. Terus kita kan mikir sebenarnya alhamdulillah sih ada ya waktu itu. Cuma kita kan mikir ke depannya kayak operasionalnya nanti seperti apa kayak gitu. Terus kita mengurungkan niat. Di situ terus sekitar 2016 17 itu ada orang yang berbaik hati. Yaitu yang punya rumah singgah ini. Itu kan namanya Mas Tejo sama Mbak Ayuli itu punya rumah tapi nggak kepake. Terus mereka terhubunglah sama komunitas Trisi, terus minta untuk dijadikan rumah singgah kayak gitu. Nah, si anaknya Mas Tejo sama Mbak Ayuli ini manggil neneknya itu Nenek Uti. Makanya terus kita namain Nenek Uti kayak gitu. Iya, ada sejarahnya berarti ya. Iya, benar. Ada sejarahnya itu. Jadi termasuk kegiatan dan sebagainya, koordinasi. Memang berkumpulnya di rumah singgah Nenek Uti tadi ya. Iya, benar. Kalau ada jadwal ke rumah sakit baru nanti ke rumah sakit gitu ya. Gitu. Nah, kemudian antara Trisi kemudian dengan Pak Dr. Riza, hubungan dan sebagainya ini bagaimana ini jalinannya? Hubungan kita baik-baik saja. Hubungan kita selama ini baik-baik saja. Jadi memang pertama kali ada 4 ya, ada. Jadi yang untuk foundernya itu ada Dr. Eni, Dr. Eni kita ada Dr. Eni, kemudian ada juga Mas Raka, ada juga Kak Momo ya. Kak Momo itu latar belakangnya kita juga untuk pengobatan kanker ini tidak hanya dari medis, jadi tidak hanya dari kemoterapi, tidak hanya dari operasi ataupun sinar, kan ada ya beberapa metode, tapi kita juga memerlukan suatu keterlibatan dari masyarakat, suatu keterlibatan dari masyarakat luas yang nantinya juga bisa mendukung pengobatan dari anak-anak dengan kanker ini. Jadi tidak hanya satu-satunya hanya medis, dulu kan dokter center ya, jadi apa dawuhnya dokter itu diturut ya. Sekarang adalah pasien center ya. Jadi setelah pasien center, jadi kebutuhan tiap pasien itu berbeda-beda, individual. Ada yang butuhnya nanti mungkin senangannya kayak seperti menggambar, ada yang melukis. Jadi nggak semuanya kayak robot semua sama. Jadi kita melihat sisi yang lain dari pasien. Nah, jadi kami sangat terima kasih dengan adanya volunteer Trisi ini, kami sangat terbantu sekali dalam hal pengobatan dari sisi medis. Sisi medis gitu ya. Karena di lain sisi ternyata juga butuh dukungan ya, dukungan baik sosialnya begitu ya. Apa yang menjadi kesukaannya. Jadi ketika berobat ini tidak melulu harus di depan dokter atau di ruang tertentu gitu ya ternyata. Dan ini apakah juga mempengaruhi pasien, dokter? Pasti. Ini kan salah satu dari sisi psikis ya. Jadi kita ada juga acara namanya wisuda ya dulu ya. Jadi wisuda. Jadi kalau sudah selesai pengobatan kemo, sudah selesai pengobatan kemonya, sudah selesai semua, kita wisuda. Ini latar belakangnya
ada salah seorang pasien ya. Jadi yang dulunya nggak mau tuh untuk berobat ke kemo, udah kan nggak mau kan, pokoknya sakit, disuntik sebagainya, diambil darahnya ya kan. Tapi orang tuanya berhasil membujuk ya. Kalau ke rumah sakit itu sekolah, nah bukan untuk berobat, sekolah. Jadi nanti pada akhir kemonya, pengobatannya, kalau sudah selesai pendidikannya, itu akan diwisuda. Dan anak yang mau. Itu yang melaksanakan siapa? Trisi. Luar biasa. Karena ternyata kondisi pasien, anak begitu, atau bahkan juga orang tua, ini ternyata cara menyikapi ketika anaknya mengidap penyakit tersebut berbeda-beda ya. Iya, berbeda-beda. Ada yang menerima gitu ya. Kemudian ya mencoba pelan-pelan ngobati gitu ya. Tapi ada yang kadang-kadang waduh kok berat gini, di rumah saja terus mengurung dan diobati nggak mau begitu ya. Memang ada beberapa tahapan sih ya. Tahapannya pasti yang pasti secara umum dia akan menolak dulu. Pasti ya. Menolak. Nah, ini fungsinya. Bahkan nanti kalau saya pun ketemu pasien baru, nanti saya juga harus membutuhkan trisi, karena orang tua atau pasien pun berpikir kan dokter kan nggak tahu nih perasaan seperti apa ya. Nah, ini kita kan butuh yang sudah pernah mengalami kemoterapi, survivor ya. Dari selain trisi pun kita juga ada ya, komunitas yang lain ya. Seperti apa itu? Kita ada Solo Youth and Cancer. Jadi bedanya? Kalau Solo Youth and Cancer itu isinya penyintas kanker yang udah remaja. Gitu. Jadi kita udah dulu waktu kecil kita kemoterapi, sekarang remaja. Kita bikin komunitas buat kasih motivasi juga lah, semangat buat anak-anak yang masih menjalani kemoterapi kayak gitu. Ya, luar biasa ini, asik sekali ya ternyata ya. Artinya ketika salah satu anak kita atau orang-orang terdekat kita mengidap penyakit yang tentu tidak kita inginkan bersama ternyata gitu ya. Tapi memang harus diterima. Nah, ini keterbukaan ini penting sekali gitu ya, untuk mengobati ke medis kalau memang nanti di sana kok ternyata berat dan sebagainya. Nah, ini ada trisi gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi nih Dokter dan masyarakat ya, kita rehat dulu untuk menghadirkan beberapa informasi. Pendengar di manapun Anda berada, kami rehat dulu dan akan kembali menyapa di kesempatan pagi hari ini, masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Baik pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Masih bersama dengan Pak Dr. Muhammad Riza, spesialis anak, subspesialis onkologi atau apa HO-nya? Hematologi. Hematologi dan onkologi. Gitu ya. MKes gitu ya. Pembina Childhood Cancer Care. Kemudian ada Mas Raka Bagaskara, ini adalah ketua Childhood Cancer Care gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kanker ini, dokter. Apakah memang semenakutkan itu nih, Dok? Ya banyak mungkin pandangan dari masyarakat ya. Gitu. Wah, kalau sudah mungkin ada teman atau tetangga atau saudaranya kena kanker, mungkin bisa dijauhi sebagainya ya. Nah, kita ada Mas Raka maupun ada Mas Umar yang sudah sebagai penyintas kanker ya. Jadi memang sebetulnya kanker itu bisa disembuhkan, itu yang pertama ya. Kanker itu bisa disembuhkan. Jadi semakin dini ditemukan, semakin dini dibawa ke rumah sakit ya, nanti akan kita mendapatkan pengobatan yang tata yang baik ya, pastinya akan memberikan tingkat kesembuhan yang cukup baik juga. Oh gitu. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya begitu ya. Artinya ketika ada salah satu anggota keluarga kita, terdekat kita kena kanker begitu ya, yang penting harus segera dibawa ke rumah sakit ini gitu ya. Segera. Dan ini sudah sampai pada stadium berapa gitu ya. Karena yang sering terjadi ketika sudah sampai rumah sakit ini sudah pada stadium akhir itu ya. Maka itu prosentasenya lebih kecil. Ya. Nah, kita juga beruntung sekali kalau mempunyai trisi ini kan biasanya juga turun ke posyandu, ke sekolah-sekolah untuk memberikan suatu penyuluhan atau edukasi. Tentang gini ini tanda-tandanya kanker seperti ini kan. Saya sendiri pun tidak mampu untuk berbuat seperti itu karena mungkin keterbatasan dari waktu, tenaga sebagainya. Nah, dengan adanya relawan-relawan atau volunteer seperti ini, Tris ini kita sangat terbantu sekali sehingga dalam waktu beberapa tahun terakhir ini pun
kasusnya juga semakin meningkat. Meningkat. Ya kalau saya sih bukan karena penyakitnya yang yang baru, karena memang sudah kesadaran masyarakat untuk membawa ke rumah sakit ya, sehingga kasusnya terlihat meningkat, tetapi itu memang sangat baik sehingga lebih dideteksi secara dini. Artinya meningkatnya ini terdeteksinya, kesadarannya ini sudah lebih bagus, lebih awal gitu. Iya, seperti itu. Jadi yang masuk biasanya stadiumnya masih awal. Iya. Itu akan lebih mudah untuk diobati lah begitu ya. Iya, mungkin beda di tahun-tahun yang mungkin dulu-dulu itu yang di mana loh, mungkin ada kasus yang kok aneh nih, kalau sudah meninggal kok gini-gini tandanya, loh itu seperti tanda kanker ya. Nah, seperti sekarang sudah bisa dideteksi, sudah bisa lebih awal dengan adanya teman-teman volunteer ini. Baik untuk anak-anak maupun dewasa sebenarnya begitu ya. Terlebih anak-anak yang sering muncul penyakit kankernya semacam tadi banyak leukemia, apalagi biasanya tulang ya, tumor ginjal juga ada, tumor kelenjar getah bening itu paling banyak. Kelenjar getah bening yang biasanya agak besar melanjar gitu ya, di leher. Kalau bahasa apa yang dulu Jawanya melanjar gitu, melanjar. Beda ya? Iya, beda. Iya. Melanjar itu biasanya yang di leher ini kan kalau pas capek kita biasanya muncul gitu. Tanpa disadari ternyata itu mulai ke kanker ternyata gitu ya stadiumnya. Dan ternyata volunteer dari Trisi ini banyak programnya begitu ya. Artinya tidak hanya ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit memang setiap hari ada jadwalnya begitu ya. Kalau ke eksternal begitu, keluar dan sebagainya, itu seperti apa programnya? Jadi kan tadi yang sudah saya sebut itu Trisi Goes to School itu. Jadi kalau untuk Trisi Goes to School itu kita ke sekolah-sekolah, terus kita ada ke posyandu. Cuma selama ini lingkup yang kita masih bisa jangkau itu cuma Solo. Jadi sebenarnya kan kita pengen bisa menjangkau lebih ke daerah-daerah. Cuma SDM-nya juga agak kesusahan nih kalau harus ke daerah-daerah. Padahal kan kalau di daerah tuh kayak edukasi soal kanker tuh masih kurang, dan selama ini juga pasien-pasien kanker itu datangnya tuh dari daerah malahan kayak gitu. Gitu. Artinya masih membutuhkan volunteer lagi ini ya di Solo Raya ini malah gitu ya. Yang bisa terjun ke pelosok-pelosok lah kayak gitu. Apakah ini juga termasuk kesadaran masyarakat kita juga sudah mulai ada gitu ya, untuk ketika sakitnya tidak biasa gitu ya, munculnya tidak biasa, seperti itu yang terjadi Mas Raka? Iya, sama yang dikatakan Dokter Risa tadi. Jadi kayak emang ya udah mereka udah mulai aware juga nih sama diri sendiri juga, terus sama lingkungan juga kayak gitu. Jadi ya udah datang pun juga udah yang stadiumnya masih dini kayak gitu, kesembuhannya juga lebih tinggi kayak gitu. Kemudian kalau ke sekolah ini Mas Raka, biasanya yang disosialisasikan terkait dengan apa? Bab apa? Misalkan ketika kanker leukemia misalkan itu nanti tandanya seperti ini atau bagaimana? Atau hanya main-main atau bagaimana dulu gitu? Nah, kalau di kami itu biasanya kayak gejala awal kanker nih. Jadi kan kanker macam-macam tuh tapi ada yang gejala umumnya seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang pertama kita edukasikan. Terus yang kedua kita juga pola hidup sehat tadi ya, yang seperti dikatakan Dokter Risa itu yang kita edukasikan ke anak-anak juga. Terus faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kanker kayak gitu, pencetusnya apa aja kayak gitu. Karena kan anak-anak tuh kan lebih bebas ya, maksudnya kayak ya mungkin dari lingkungannya juga kayak gitu, makanya kita menyasar ke mereka juga kayak gitu. Kemudian kalau barangkali ini tentu masih terbuka gitu ya untuk volunteer-volunteer yang ingin bergabung nih. Nah, bagaimana Mas Raka? Ada cara tertentu pengen bergabung menjadi volunteer Trisi? Bisa follow Instagramnya ya. Follow Instagram. Follow apa Instagramnya nih? @childhoodcancercare. Langsung ya. Tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Nanti di situ udah ada informasi semua sih tentang Trisi, kegiatannya Trisi kayak gitu. Jadi silahkan langsung pantengin IG-nya ya. Benar sekali. Childhood Cancer Care. Nah, ini kalau pengen bergabung atau bisa langsung main ke rumah singgah Nenek Uti bisa? Bisa nanti di situ juga ada kontak person sih. Jadi nanti gitu, kalau mau main bisa janjian dulu kapan kayak gitu. Setiap hari ada orang di sana? Kebetulan hari ini ada 4 anak sih. Gitu. Ya, yang sedang singgah di situ. Jadi kan
Ya tadi ya pasien kanker tuh nggak cuma dari Solo aja. Jadi kan mereka dari luar. Berarti memang misalkan dari luar Solo mau memeriksakan ke Muardi misalkan gitu ya. Singgah dulu di situ. Ada batas waktu berapa lama gitu? Kalau batas waktu sih kita nggak ada ya sampai mereka selesai menjalani pengobatan kayak gitu. Kalaupun mereka di tengah perjalanan kemoterapi pengen pulang dulu ya nggak apa-apa pulang dulu. Gitu ya. Cuma kan karena jaraknya yang lumayan jauh juga, itu kan juga biaya. Pertama biaya, terus anaknya kan juga udah kena kanker. Nanti kalau kecapean di jalan juga kasihan juga kayak gitu. Ya, ada itunya nggak biayanya? Untuk betul. Kita free di rumah, sehingga itu kita free juga. Free berarti ya? Ya kita free udah. Tinggal datang aja, nanti tinggal nyiapin syarat-syaratnya tuh kayak KTP, kakak ya udah umum lah kayak gitu ya. Nanti udah datang nanti ke situ. Yang paling jauh mana tuh? Kita sempat dapat dari Medan tuh Medan. Ya, gitu ya. Medan itu kita sempat dapat rujukan dari sana juga ya. NTT juga pernah. Gitu. Apa memang penyakit yang di Muardi apakah terpusat atau bagaimana ini? Iya. Kalau di sana. Kalau itu mungkin rujukan dari kanker tulang ya. Karena kan ada rumah sakit ortopedi Prof. Suharto yang di Kartosura itu ya. Sehingga di seluruh nasional ya, seluruh nasional itu datang ke sana, tetapi tidak bisa kemo di sana. Jadi kemonya harus di Muardi dan paling gitu. banyak. Jadi kalau tulangnya ke ortopedi ya, kemudian kemoterapinya melanjutkan di Puskesmas Muardi. Jadi ini kasus-kasus pada tulang berarti ya. Apakah memang harus kalau tulang itu seperti apa, Dok? Untuk modalitas tata laksana kanker kan pada anak itu ada beberapa, seperti satu operasi, pasti ya operasi kan pada tumor-tumor padat ya. Tumor padat itu kanker tulang, kemudian kanker panjang getah bening, dan kanker cair itu kayak leukemi, kanker cair itu dari darah. Nah, kanker darah itu bisa kita kemoterapi namanya. Jadi selain operasi, kemoterapi maupun radioterapi. Ada 3 modalitas untuk pengobatan kanker pada anak. Kemudian ada yang mengatakan ketika di kemo nanti ada dampak tertentu begitu. Apakah memang benar, Dok? Iya, pasti. Pasti. Jadi ada beberapa dampak yang jangkanya jangka pendek atau jangka panjang. Gitu. Kalau jangka pendek itu mungkin jadi untuk kemoterapi selain membunuh sel kanker, itu sel yang sehat pasti sedikit atau banyak terkena juga. Gitu. Jadi kayak rambutnya rontok, kemudian nanti juga ada anemi sebagainya, kemudian banyak sariawan, mudah sariawan ya karena imun yang sehat juga bisa terkena. Itu yang jangka pendeknya. Nah, jangka panjangnya pastinya efek terapi kemoterapi itu juga bisa, dan paling banyak ya psikis tadi. Jadi psikisnya yang pada usia remaja yang dulunya gagah, cantik, ganteng, yang udah sekolah, temennya banyak. Nah, sekarang harus dia kemoterapi sendiri, ya kan? Ya, terus rontok rambutnya. Iya, paling banyak memang remaja yang harus kita ini. Kalau pada anak yang kurang dari 10 tahun, mungkin masih belum ngerti, ini masih bisa kita ini. Tapi kalau yang lebih dari 10 tahun, ini yang tantangannya agak lebih besar. Nah, ini saya kadang-kadang menjadi ketakutan tidak hanya pasien tapi orang tua kadang-kadang gitu ya. Ketika nanti diobatkan, kemoterapi nanti ada dampaknya seperti itu tadi, rontok, kemudian mungkin tertentu. Dan ini edukasi yang dibutuhkan seperti apa nih? Gimana nih? Ya, kalau dari medis nanti mungkin yang efek jangka pendeknya seperti muta sebagainya nanti kita bisa tata laksana dengan pengobatan seperti pemberian anti muta, kemudian kebersihan ya. Tapi untuk psikis mungkin saya lebih banyak ke bantuan masyarakat. Gimana masyarakat? Gimana itu biasanya? Jadi kan kita balik ke komunitas yang sing tadi ya, Solo Youth and Cancer yang penyintas itu. Nah, biasanya kalau Dokter Riza udah pesan nih, ada pasien baru nih kayak gini, terus sakitnya apa kayak gitu, terus kalau leukemia terus kita hubungkan sama yang sama-sama leukemia, yang sudah pernah yang udah pernah terkena leukemia. Nanti mereka biasanya nanti sharing kayak gitu. Jadi dulu pernah kayak gini, emang efeknya seperti ini. Tapi pengalamannya pengalamannya waktu kemo gitu. Jadi ada penyintas yang memang dikumpulkan juga, dan ini sebagai bentuk motivasi ketika ada pasien-pasien baru, sehingga mereka tidak merasa sendiri gitu. Dan ternyata masih bisa sembuh gitu loh. Nah, ini itu sih yang paling penting karena di masyarakat tuh masih banyak banget stigma negatif tentang kanker anak kayak betul. Salah satunya kayak kanker tidak bisa disembuhkan kayak gitu, tapi kan sebenarnya bisa kayak gitu, cuma ya harus dideteksi sejak dini dan pemilihan pengobatan yang tepat kayak gitu. Terus kayak kanker itu menular. Ya mungkin kayak Dokter Riza kan setiap hari
berhubungan sama anak-anak pasien kanker ya, tapi alhamdulillah kan sehat kayak gitu kan, berarti enggak juga kayak gitu kan. Artinya gitu. memang sel kanker itu sebenarnya tidak bisa langsung lompat ke seseorang, itu nggak bisa gitu kan? Iya, nggak bisa menular gitu. Munculnya pun tidak bisa kita ketahui secara pasti ternyata gitu. Untuk kanker, apalagi pada anak-anak tadi katakan begitu. Kalau orang dewasa ya bisa di perokok, potensi muncul kanker besar juga gitu ya. Tapi kalau pada anak nggak bisa diprediksi gitu ya, dokter ya. Bahkan saya punya pasien yang atlet. Oh gitu. Iya, atlet bulu tangkis tuh. Atlet bulu tangkis itu, ya. Dan itu terkena tahun. Iya, terkena penderita bening. Dan itu sehat, bagus badannya. Gitu ya. Jadi memang nggak bisa nggak bisa, meskipun kan atlet kan kita kan kayaknya kan wah ini sehat nih, ini ya, tapi tetap ini. Terus apa nih ya yang barangkali perlu diedukasi ke masyarakat, para orang tua untuk menyadari bagaimana kondisi anak-anak kita atau mungkin para remaja begitu, dokter? Apa ini yang bisa diedukasi untuk saudara kita semuanya? Ya, yang pertama nanti mungkin untuk yang masyarakat awam ya, masyarakat yang luas, bahwa ada beberapa stigma yang salah. Seperti tadi bahwa kanker itu bukan penyakit yang diturunkan, kanker itu tidak menular, dan semakin cepat diketahui atau dideteksi itu semakin bagus atau semakin baik angka harapan hidupnya. Dan untuk yang para penyintas kanker ataupun yang masih dengan kemoterapi harus tetap berjuang berjuang, karena tadi bahwa kanker itu bisa disembuhkan. Itu. Yang penting dibutuhkan kesabaran ya dari berbagai pihak, dari pasien atau lingkungan sekitar, keluarga, ini penting sekali. Insya Allah dari Trisi mau bantu juga untuk memotivasi gitu ya. Ya. Tak terasa ini Pak Dokter, Mas Raka, ini kita sudah berakhir waktunya. Tinggal 5 menit. Yang terakhir barangkali pesan apa ini pengen disampaikan para pendengar semuanya tentang kepedulian kita, lebih peduli bersama Trisi ini apa nih? Pertama dokter dulu. Oh ya, terima kasih Kak Miftah ya. Jadi saya sendiri pribadi sangat terima kasih sudah diundang di Radio Persada ini. Amin. Sehingga dapat untuk memberikan edukasi ataupun pengetahuan sedikit ya pada masyarakat luas ya tentang apa sih itu kanker pada anak. Ya ternyata yang tidak bukan penyakit yang ditularkan, bukan penyakit yang menular, kemudian bisa disembuhkan terutama ya, dan kita masih banyak untuk membutuhkan peran serta masyarakat untuk mungkin bisa bergabung nih di komunitas seperti Jawa Cancer Care ataupun yang lainnya, sehingga saya pribadi secara dari medis sangat terbantu gitu. Amin. Baik, terima kasih. Kemudian Mas Raka apa nih yang ingin disampaikan? Jadi lebih mengajak ya buat teman-teman bisa peduli lagi buat anak-anak dengan kanker, karena mereka juga butuh kita untuk teman-teman semua untuk mendampingi mereka, karena kesembuhan pasien kanker itu tidak cuma dari medis tapi dari psikis juga kayak gitu. Baik. Terima kasih ini atas kehadirannya Pak Dokter Muhammad Riza dan Mas Raka ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saudara kita semuanya. Amin. Dan kalau ada ilmu lagi nih bisa berbagi lagi begitu ya nanti ke para pendengar semuanya berkaitan dengan kanker ini, karena banyak anggapan kanker ini menakutkan, kemudian kanker ini ya memang ketika penanganannya tidak pas atau memang sudah pada stadium akhir ya bisa dikatakan mematikan, memang benar gitu ya dokter ya. Tapi ketika sudah diketahui sejak dini lebih awal, maka persentase untuk sembuh juga lebih besar insyaallah. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Trisi, Mas Raka, dokter ya, mudah-mudahan sukses, diberikan kesabaran gitu ya bersama saudara-saudara kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi, Prestasi dan Edukasi di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Ada produser Joko Santoso, Switzerman, Anofi Akbar dan Samiftal Firdaus Mabit undur diri. Jangan lelah menebar kebaikan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio